Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Guperli dengan NIM 5020035. Di video kali ini saya telah bersama Ibu. Saya Nilam Sri Angrahani dari SD Negeri Mukti Karya Jabatannya sebagai guru kelas 5. Oke, di sini saya ada sedikit pertanyaan ya, Bu. Ya, boleh. Oke. Yang pertama, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Kalau selama saya mengajarkan, saya mulainya itu 2021 Januari ya. Itu kan sudah dalam kondisi COVID. Jadi kami sedang menerapkan kurikulum khusus darurat COVID. Khusus. Ya. Jadi kurikulum darurat. Oke. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum darurat? Pokoknya selama yang COVID ini, terus ada pemerintah memang mencanangkan diminta untuk menerapkan kurikulum darurat, udah kami melaksanakannya. Oh iya. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum darurat tersebut? Kalau harapannya kan kalau kita mengikuti kurikulum yang 2013 kan itu membutuhkan memang waktu yang banyak, sedangkan kalau di situasi kita yang COVID ini kita nggak bisa punya waktu yang banyak. Anak-anak kan memang lebih diminimalisir kan waktunya, jadi kita menggunakan kurikulum yang darurat, kemudian kita ambil inti-inti pembelajaran itu sehingga kan materi intinya tetap tersampaikan, anak tetap dapat menerima pembelajaran dari kita. Oke, Bu. Apakah kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya? Seperti apakah contohnya? Sangat sesuai dengan kondisi sekarang kan, karena kalau kita memaksakan materi yang harusnya bukan pada intinya, memang itu materi yang kita harus sampaikan, cuman bukan pada inti anak harus bisa mengukur, misalkan mengukur menggunakan mistar, sedangkan di awal sebelum menggunakan mistar itu harusnya ada pengenalan yang tidak pada intinya, tapi kita penyampaiannya, tapi kita skip karena kan karena waktunya sedikit. Tapi bagaimana caranya agar materi intinya anak bisa mengukur mistar itu bisa tersampaikan, jadi hasilnya outputnya tetap sama, anak tetap bisa mengukur menggunakan mistar. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum darurat tersebut? Ya, kita gunakan setiap hari, kita susun dulu rencana pembelajaran kita, kemudian kita sesuaikan materi ini kita harusnya apa, terus medianya apa yang kita butuhkan. Jadi kita sudah rancang dari awal pembelajaran itu sebelum kita terjun ke anak. Oke. Nah, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar secara langsung, Bu? Kalau misalnya kan saya mulai ngajarin di SD ini itu 2021 Januari. Kalau di tempat saya mengajar itu memang daerahnya yang masih daerah 3T. Jadi kalau untuk akses internet itu belum bisa. Jadi anak-anak di sana itu pembelajarannya seperti mengelompok, ada yang ke rumah sini belajar bareng kayak gitu, kemudian gantian secara kayak gitu, jadinya nggak bisa kalau internet daring itu. Kalau yang di sekolah saya sebelumnya itu kita pakai daring, bisa nge-zoom, bisa kita ngirim video, karena anak-anaknya sudah menggunakan handphone rata-ratanya. Oke. Menurut Ibu, apakah kurikulum darurat meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Mengapa ya, Bu? Meningkatkan lebih ke bagaimana efisiensi kita sebagai guru itu menyampaikan materi itu bisa tersampaikan, kemudian kita bisa survive dengan kondisi sekarang sih, seperti itu. Menyesuaikan kondisi. Karena kan kita nggak bisa memaksakan materi yang harusnya dari A sampai Z itu tersampaikan semua, tapi pada poinnya cuma NMOP kayak gitu kan. Jadi bagaimana caranya NMOP itu tetap tersampaikan. Oke. Nah, apakah ada kendala yang dirasakan Ibu dalam melaksanakan kurikulum darurat tersebut? Kendalanya itu karena biasanya misalnya pertemuan yang harusnya kita ketemu 5 kali, misalnya 5 GP kayak gitu kan, karena kurikulum darurat kan memang dikit kan waktunya kan, itu cuma 2 kali pertemuan gitu kan. Jadi bagaimana kayak kita nyampein ke anak itu
dengan waktu segini anak harus bisa Harus gitu. mengerti. Sedangkan harusnya kan diulang lagi kan, kalau itu waktunya yang lebih sedikit. Oke, nah ini untuk pengembangan program yang dari pertanyaan tadi ya Bu. Apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, atau harian? Kalau program tahunan itu sudah ada di awal pengajaran kan, di awal semester itu kan. Kemudian program semester juga ada. Paling kalau yang mingguan itu bukan mingguan, lebih ke pas pembelajaran kayak RPP kayak gitu kan, tergantung tatap muka kita. Ibu yang diketahui tentang silabus dan RPP itu seperti apa Bu? Kalau silabus dan RPP itu intinya rancangan proses pembelajaran kita, pelaksanaan pembelajaran. Kalau silabus kan secara utuh satu semester. Sedangkan kalau RPP misalnya hari ini saya mau ngajar ini, kayak mana langkah-langkahnya, rancangannya kayak mana gitu. Bisa bertahap 1 minggu sekali kita langsung drop buat. Atau kalau kita besoknya mau belajar apa, malamnya kita buat juga bisa. Manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Ya, pembelajaran kita jadi lebih terarah. Terus tujuan kita tuh jelas, ngajar ini untuk apa, untuk anak tuh bisa mencapai apa gitu. Tujuan yang lebih Iya. jelas. Oke. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran Bu? Kalau silabus kan kita bisa dari internet kan, kita kondisikan. Kalau RPP itu disesuaikan, jadi materinya apa, langkah-langkah misalnya kita mengambil caranya seperti ini kan, nggak semua guru satu Indonesia ini sama kan. Jadinya yang cocok nih materi misalnya tentang tumbuhan kayak ini pakai metode yang mana. Kalau aku misalnya cocoknya yang A, metodenya yang temen yang B. Nah itu kita kondisikan. Kalau RPP-nya ya disesuaikan, misalnya hari ini misalnya saya mau pakai model yang ini, misalnya model pembelajaran ini, atau saya mau pakai strategi yang ini. Jadi sesuai, kita lihat dulu materinya yang cocok hari ini apa. Oke. Selanjutnya, Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Kalau silabus itu kalau saya sendiri kita ambil dari internet kan, karena setelah 1 semester itu sama. Kemudian kalau RPP itu kita kembangkan dari silabus yang kita punya, terus kita lihat kayak mana kondisi di sekolah kita kan, cocoknya pakai apa, terus kita pakai strategi apa, karena kan tergantung kita, media kita yang di lapangan itu adanya apa, jadi disesuaikan. Bagaimana Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, tadi kurikulum darurat ya Bu, HOT PPK keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Ya, kalau HOT kan anak-anak memang sekarang kan harus dituntut berpikir kritis ya. Jadi kayak mana misalnya kita itu pelajaran matematika misalnya, padahal cuman materinya tuh 1+1 sama dengan 2 kan, tapi bagaimana anak itu dinalarin. Jadi misalnya Andi punya 1 pena, kemudian dia membeli lagi 5 pena misalnya, kemudian diceritain dari dalam bentuk cerita kan. Jadi dianya tadi awalnya saya punya 1 pena, kemudian saya beli lagi 5, kemudian dikasih ibu lagi 3. Jadi berpikirnya agak panjang. Padahal simpelnya itu 1+5+3. Jadi anak-anak kan berpikir Kan dibuat cerita. dibuat cerita. Jadi sesederhana itu. Kalau untuk anak kelas 1 itu udah cukup hot. Bagaimana cara Ibu memandukan unsur dari kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Kalau bagaimananya itu tergantung RPP. Jadi dalam bentuk RPP kan kalau kita kurikulum 13 kan berlembar-lembar kan. Ketika sudah darurat ini dibuat simpel. Jadi dibuat 1 lembar dan memang inti-intinya aja. Jadi kita memang dari menteri kita juga udah bilang, kalian nggak perlu 1 buku itu dari halaman 1 sampai habis itu dijelasin, nggak perlu. Yang penting
poin inti di buku itu apa. Apakah Ibu menemukan hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya, Bu? Kalau pembuatan silabus kan seperti tadi, kalau saya pribadi kan download ya. Paling kita bagaimana kondisi di tempat saya kerja kan memang internetnya susah. Jadi saya butuh pergi dulu ke tempat yang bagus sinyalnya untuk mendownload, baru kemudian masalah itu juga kan agak bermasalah. Jadi bagaimana kalau mau ngedit tuh manage waktu, ya manage waktunya agar antara kita ngedit sama baterai di laptop itu kan cukup kayak itu. Yang Ibu ketahui tentang RPP? RPP itu ya rancangan pelaksanaan pembelajaran kita, kayak mana kita mau melakukan hari ini, kita melakukan langkah-langkahnya bagaimana, kemudian strategi atau model pembelajaran yang kita pilih seperti apa, sehingga yang tujuan yang mau kita capai itu jelas. Apakah RPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum darurat? Ya, disesuaikan. Nah, sekarang yang pelaksanaan dalam pembelajaran ya, Bu. Apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Yang pastinya mengkondisikan siswa dulu. Kondisi kelas. Iya, bagaimana siswa bisa sudah siap belum menerima pembelajarannya itu. Nah, kalau kondisinya udah siap, dia juga belum siap menerima materi kita. Selanjutnya, model atau pendekatan, strategi, metode, teknik apa yang Ibu digunakan dalam pembelajaran tersebut? Macam-macam sih Mbak, kadang demonstrasi, kadang kalau kita menggunakan media kan kita pakai saintifik, karena ada gambar diamatin dulu kayak itu kan, jadi dikondisikan sama materi yang kita gunakan. Terus media yang kita mendukung, apa pakai sound system atau pakai video, nonton bareng kayak gitu. Apa saja buku pegangan yang Ibu digunakan dalam pembelajaran? Bukunya itu ada tematik, kemudian ada buku kepetik, ada juga beberapa buku-buku yang kayak misalnya IPA, khusus IPA semua itu. Selanjutnya, media apa saja yang Ibu pernah atau sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran, Bu? Dalam bentuk gambar, video, kemudian suara, lagu-lagu kayak itu. Aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau di akhir biasanya saya melakukan tanya jawab sama anak-anak kan. Kita lihat Seperti kuis. Ya, kuis bagaimana apakah yang kita sampaikan itu mereka tangkap. Kemudian di akhirnya tuh siapa yang bisa nyimpulin kayak gitu. Jadi hari ini udah belajar apa aja. Nah, ini ada 7 pertanyaan lagi, evaluasi hasil belajar yang terakhir ya, Bu. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran, memberikan tugas-tugas, proyek, remedi, dan pengayaan? Kalau tugas ya itu kadang tanya jawab atau misalnya kuis, terus bisa tertulis, bisa juga mereka siapa yang berani maju nih kan, untuk percaya diri mereka. Kemudian bisa juga penilaian sikap mereka, jadi dari keterampilan mereka, kemudian sikap, kemudian pengetahuannya juga. Apakah Ibu menemukan hambatan dalam penilaian? Nah, bagaimana kalau menemukan hambatan tuh solusinya bagaimana? Hambatannya itu lebih ke kayak mana caranya biar anak ini bisa nangkep, antusias, kemudian nangkep materi yang memang tujuan kita itu tersampaikan. Kapan saja Ibu melakukan penilaian? Kalau penilaian yang itu ada yang meet kan, kita meet, kemudian penilaian UTS, meet, semesteran. Kemudian kalau yang secara pribadi saya setiap akhir tema, misalnya kan tema 1 habis nih. Nah, terakhir itu akhir bulan biasanya habisnya itu. Apakah yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru itu yang prototype ya? Iya. Kalau itu belum terlalu masih dikajikan sama pemerintah
beberapa sekolah yang memang sudah di ayo silakan coba kan, tapi kalau yang di sekolah saya itu masih pakai kurikulum darurat. Jadi belum terlalu masuk ke sana. Oke. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Belum. Yang terakhir ya Bu, apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru? Saya harap kurikulum yang baru ini akan lebih baik dari kurikulum sebelumnya kan. Kemudian memang dapat mengembangkan secara pribadi peserta didik kita jadi lebih baik lagi, bukan dari pengetahuan aja, tapi dari sikap dan keseharian mereka. Oke, terima kasih ya Bu. Demikian itulah hasil interview kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.